Tapi kalau katakan awal-awal fakta kamu sudah salah, maka huraian dan contoh pun otomatis salah walaupun betul. Maksudnya tidak diambil kira, Pak. Halo guys, guys, kita berjumpa lagi dalam video pada kali ini, guys. Guys, hari ini kita di mana nih, guys? Di hatimu, guys. Tidak, Pak, guys. Main-main saja, Pak. Guys, kemarin-kemarin kan kita sudah sampai di 1.1.4 faktor pengeluaran. Masih ingat apa faktor-faktor pengeluaran? Bahan mentah, kan, modal, teknologi, keusahawanan, modal instan. Nah, itu. Oke. Dan peranan perniagaan, kamu masih ingat? Peranan perniagaan kepada pelanggan, kepada masyarakat, kepada ekonomi, kepada negara. Peranan untung, apa kepentingan untung, apa maksud untung, dan perbezaan perniagaan dan bukan perniagaan, apa dia punya dimensi-dimensi. Itu semua kita sudah belajar sebelum ini, guys. Nanti ulang balik itu video kita. Oke, dan hari ini kita akan masuk satu lagi bagian, yaitu 1.1.5 ialah proses perniagaan. Dan untuk video kali ini, guys, selepas saya habis ini 1.1.5 ini nanti, saya akan masuk satu bagian yang penting, yaitu Nina. Panduan menjawab atau teknik menjawab soalan-soalan bahagian E. Dengan saya mau tumpukan ini kata tugas, nyatakan, huraikan, dan jelaskan. Oke, dan saya akan ambil nota kita yang kelemaran-kelemaran itu. Inilah ini, bahan mentah, modal instan, beserta dengan yang kita mau belajar hari ini, sebagai saya punya contoh untuk menjawab yang ini nanti. Oke, jadi jom guys, kita teruskan untuk hari ini. Oke, seperti yang saya nyatakan tadi, kita sudah berada di 1.1.5 yaitu proses perniagaan. Oke, ini adalah takrif perniagaan. Proses perniagaan ialah proses yang melibatkan aktivitas tambah nilai, dan proses transformasi terhadap input-input. Oke, kalau pisang kasih proses dia, terus dapat apa? Keropok. Untuk menghasilkan suatu produk keropok dan memastikan produk tersebut diagihkan, kasih agilah kan kepada pelanggan, kepada pembeli, ke pasaran dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Oke, ini ialah ringkasan untuk ataupun takrif untuk proses perniagaan. Oke, proses perniagaan ada beberapa fakta dia, guys. Input, proses transformasi, output, proses pemasaran, dan terakhir ialah untung atau rugi. Oke, kejap guys, saya mau potong dulu sini. Saya mau buang di sini dulu sebelum digunakan sekarang. Oke, saya mau ingatkan semula teknik menjawab kalau dia minta proses. Oke, contoh begini guys, saya pakai pen oranye lamang kali. Oke, saya kasih besar sedikit tulisan guys. Oke, fakta khusus. Oke, fakta khusus yang bukan proses, atau bukan langkah atau proses, dan fakta khusus yang merupakan langkah atau proses. Contohnya yang ini hari ini, proses perniagaan. Jadi kalau fakta khusus yang bukan merupakan langkah atau proses, kamu terus salah dia punya susunan. Kalau dalam periksaan kamu kasih naik ini 3 pergi 1K, 1 pergi 2K, tunggang langgang dia punya susunan, tiada masalah kalau menjawab dalam periksaan. Tapi kalau proses, ini fakta yang pertama yang melibatkan proses ini mesti menggunakan susunan yang betul. Kalau dia nomor satu lah. Jadi saya mau lagi cara menjawab. Katakan fakta pertama ialah inputkan, yang kedua ialah transformasikan. Oke, proses transformasikan. Oke, kemudian yang ketiga ini ialah output. Sudah 3. Oke, saya bagi contoh saja nih, ringkas begini output ini. Oke, output ini. Dan yang keempat ialah proses pemasaran. Oke, begitu. Katakanlah dia tanya ini, nyatakan proses perniagaan. Jadi kamu cuma ingat input, input kamu ingat betul. Tapi itu proses transformasi kamu tidak ingat. Apa sudah yang kedua itu, kamu tidak ingat langsung. Tapi output pula kamu ingat lagi balik. Oke, jadi dalam pemeriksaan
Nomorkan saja dia punya jawaban. Nomorkan aja, jangan tidak nomorkan, tapi kasih biar kosong. Kasih biar kosong. Sebab kamu tidak tahu jawaban dia kan. Kasih biar dia kosong. Nomor 3, kamu pasti yang itu adalah output, maka kamu pergi jawab dia cantik-cantik. Keempat pun, kamu ingat dia pemasaran, kamu tulis jawaban dia. Ini kasih biar kosong. Jangan kasih naik pergi atas. Kalau kamu kasih naik pergi atas, ini akan jadi kosong, ini pun akan jadi kosong, semua pun akan jadi kosong. Oke, jadi sebelum saya teruskan, ingat kalau langkah atau proses, contohnya yang hari ini kita mau belajar ini, maka cara menjawab macam itu. Tulis di tempat yang kamu ingat saja. Yang kamu tidak ingat, biarkan dia kosong. Jangan ubah dia punya kedudukan. Kecuali yang bukan langkah dan proses, itu bebas. Oke, mari. Saya teruskan yang ini hari ini. Proses perniagaan, saya sudah sampai sini tadi tuh. Saya tukar balik saya punya pen dulu. Oke. Nah, input, yaitu proses perniagaan pertama. Apa itu input? Input ialah faktor-faktor pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan keluaran. Contohnya bahan mentah, modal instan. Oke, kalau keropokan, apa dia punya bahan mentah? Pisang. Modal instan, buruh yang tukang potong, tukang kupas kulit, tukang kisar, tukang adun tepung. Teknologi, mesin-mesin untuk kasih gaul dia. Modal, oke, duit untuk karena pakaian untuk beli semua itu alat-alat dan dia punya bahan mentah tadi itu. Dan orang yang mengusahakan. Oke, contohnya getah. Getah karena tore, baru dapat dia punya getah karena jadi tayar kendaraan yang kamu pandu. Kan. Oke, itu yang pertama, input. Yang kedua ialah proses transformasi. Oke. Setengah-setengah buku ini dia panggil sebagai proses tambah nilai, aktivitas tambah nilai. Sama juga itu. Oke, kalau kamu tak ambil aktivitas tambah nilai, dia masih boleh dianggap betul. Sebab saya nampak ada beberapa buku yang pakai terma itu dan tidak ada masalah. Oke. Proses transformasi ialah aktivitas tambah nilai dalam proses pengeluaran yang kata kunci menukarkan. Oke, menukarkan. Oke. Pisang tadi kan jadi keropok. Kepada output yaitu keropok dengan menggunakan modal instan orang, buruh kan, bahan mentah. Oke. Teknologi, mesin-mesin. Contohnya kayu menjadi perabot. Kayu yang kamu tebang terus potong-potong, kasih varnish dia, kasih licin dia, kasih rata dia, ukuran yang betul, las-las jadi perabot seperti kursi, meja dan sebagainya. Oke, itu yang kedua, proses transformasi. Kan? Oke, yang seterusnya adalah output. Output ialah hasil dia. Output ialah hasil daripada proses pengeluaran yang sedia dipasarkan kepada pengguna. Contohnya kerusi yang telah siap dipasarkan dan digunakan oleh pengguna. Siapa pengguna akhir? Kita yang las menggunakan. Kita beli. Sabun karena buat dari kelapa sawit kan, kalau sabun ini karena buat kan campur-campur, terus kita lah pengguna akhir. Kita ambil itu sabun, masa kita mandi, kita kasih gosok di kepala, tangan. Oke. Dan yang seterusnya ialah proses pemasaran. Apa itu proses pemasaran? Oke. Proses pemasaran ialah saya mau ulang balik. Bila kamu menjawab dalam pengajian perniagaan, beginilah ayat yang cantik. Proses pemasaran ialah, atau proses pemasaran merupakan, mesti ayat itu. Bukan tiba-tiba pergi urus niaga yang berlaku tersekat, apa itu dia punya perkataan tiba-tiba tergantung. Mesti sebut proses pemasaran begitu. Output ialah, proses transformasi ialah, input ialah, mesti selalu begitu. Oke. Proses pemasaran ialah urus niaga yang berlaku, urus niaga kata kunci antara pengeluar dan pelanggan. Oke. Jabatan pemasaran akan menetapkan harga. Oke, pemasaran itu menetapkan harga berdasarkan aktivitas tambah nilai. Kalau kos terlampau banyak mau dibikinkan, contohnya apa? Mau buat sesuatu yang susah untuk dibuat. Jadi dia punya kos buruh pun tinggi. Jadi kalau kos buruh tinggi, harga dia pun naiklah. Daripada kalau yang senang mau buat, itu maksud dia yang ini nih, menetapkan harga suatu produk berdasarkan aktivitas tambah nilai. Lagi banyak kerja mau dibuat, macam contoh baju yang kasih kait-kait itu. Apa itu baju kait-kait itu? Apa ini? Stitch kangam itu. Saya pun lupa. Itu baju yang mahal karena handmade, susah mau buat. Pakai kait, pakai benang itu, jadi mahal. Oke. Contohnya
pemasaran perabot yang telah siap kepada kedai-kedai perabot. Ini ialah proses pemasaran. Ini dia bagi contoh. Oke. Yang terakhir ialah untung atau rugi. Oke. Untung ialah lebihan hasil ke atas kos. Oke, ingat. Ini ialah ulang balik yang terma kemarin ini tuh. Ini nah. Untung apa itu? Takrif untung. Boleh kasih masuk sini. Oke. Untung ialah lebihan hasil ke atas kos. Rugi ialah kurangan hasil berbanding kos. Rugi bila kos tinggi, harga rendah, hasil rendah. Kan rugilah. Untung merupakan ganjaran kepada usahawan. Itu kepentingan untung lah. Ambil sedikit dia punya terma itu. Untung merupakan ganjaran kepada usahawan. Oke, bagi contoh sini. Sebuah kursi kayu yang dijual pada harga 250. Ini harga dia kan. Ditolak dengan kos pengeluaran yaitu 150. Oke. Maka keuntungannya adalah 100 ringgit. Oke, boleh bagi contoh yang macam ini. Oke guys, jadi hari ini saya sudah membincangkan satu subtajuk yaitu proses perniagaan. Ingat dia punya proses. Oke. Dan hari ini kita berhenti sampai sini saja untuk silibus, sebab kan saya bilang tadi video ini ada 2 bahagian dan satu bagian yang lebih penting, sangat-sangat penting, yaitu ini. Ini adalah teknik untuk menjawab. Macam mana menjawab bahagian E. Oke. Untuk kata tugas nyatakan, huraikan, dan jelaskan. Oke, sekejap. Saya mau bagi tahu dulu. Pada itu bagian E saya bilang tadi itu. Kertas soalan PP ini kan ada 2 bahagian, yaitu bahagian E dan bahagian B. Bahagian E ini nomor 1 sampai nomor 10 soalan. Kebanyakan markah dia ialah dari 2 sampailah 12. Tapi jarang 12. Dia biasa 2, 4, 6, 8, 9 begitu atau 10. Oke, dia ada 10 soalan dan wajib semua. Ini 50 markah ini. 50 markah. Ini bagian E. Bagian B pula dia ada nomor 11, nomor 12 dan nomor 13. Oke, tapi yang ini atau ini pilihan. Nomor 11 ini kita panggil kajian case. Soalan kajian case. Oke, soalan kajian case. Dan dia merupakan agak panjang lah, essay kan. Dan ini essay pendek. Dan 12 atau 13 ini adalah pilihan. Pilih sama ada jawab 12 atau 13 saja. Oke, jadi untuk kali ini yang saya mau bincang ini, saya mau tumpukan pergi bagian E saja dulu. Nanti kelas akan datang saya akan buat satu sesi khas untuk yang ini pula. Yang bagian B ini. Kajian case. Jadi hari ini kita mau cover yang ini saja. Untuk 3 kata tugas, nyatakan, huraikan, dan jelaskan. Ada lagi lain tahu, bezakan. Tapi hari ini saya mau tumpukan yang ini, sebab ini yang selalu ditanya dalam peperiksaan untuk bagian E. Oke, sekarang saya mau undo dulu, sebab saya mau mulakan perbincangan tentang ini, nyatakan ini. Oke, jadi begini. Oke, ini soalan dia. Nyatakan 3 faktor pengeluaran. Oke, saya ambil terus contoh yang kita sudah belajar kemarin lah, Nina. Oke. Huraikan 3 faktor pengeluaran. 6 markah. Jelaskan 3 faktor pengeluaran. Ini salah ini. 9 sepertinya ini. Oke, saya yang salah. 9 markah. Oke. Kalau kamu perhatikan, dia punya beza cuma ini. Nyatakan, huraikan, dan jelaskan. Dan B jadi ialah markah dia. Oke, sekarang saya mau tunjukkan macam mana cara menjawab berdasarkan pada kata tugas soalan-soalan lain. Oke, saya mau padam di sini sebab kan setiap soalan pengajian perniagaan ini dia ada pembuka kata. Oke, pembuka kata dia dari mana dapat? Dari soalan. Jadi pembuka kata yang ini ialah soalan dia nyatakan 3 faktor pengeluaran. Jadi pembuka kata dia ialah 3 faktor pengeluaran ialah. Oke, macam ini. Oke, dan untuk makluman kamu, apa-apa saja dia punya jenis kata tugas soalan, pembuka kata tetap sama. Semua pembuka kata tetap sama. 3 faktor pengeluaran ialah yang dia punya beza cuma jawaban saja di sini. Jadi itulah tujuan saya hari ini untuk mau bincang bagian ini. Supaya kamu tahu macam mana membedakan kalau nyatakan, huraikan, dan jelaskan. Oke, kalau soalan nyatakan 3 markah, nyatakan 3 faktor pengeluaran. Maka kamu ambil dia punya yang hijau saja. Tereng ini. Tulis ya. Oke. Oleh karena ini bukan proses,
Jadi kamu tak ambil ini nomor 1 kah, kamu tak ambil yang last tuna kah, atau ini kah, tanpa susunan kah, tiada masalah. Jadi saya ambil contoh, katakan saya ingat ini, kasih nomor lah, tapi ini contoh saja saya mau bagi. Katakan kamu ingat 3 saja, ingat 3. Katakan kamu ingat dia punya kedudukan, tapi tidak ingat susunan, tiada masalah. Aduh, taruh pergi sini. Oke, mesti ada nomor lah. Oke, kasih nomor saja. Roman 1, ini 2, ini 3. Tapi tidak sebanyak ikut susunan. Tapi nomor dia mesti ikut juga lah 1, 2, 3 lah. Sebab kamu ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 kan. Oke, jadi itu sudah dapat 3 marka. 1 marka untuk 1, 1 marka untuk 1, 1 marka. Jangan kasih lebih. Kalau kamu kasih lebih membazir masa. Memang dia tidak akan periksa sudah itu. So memang peruntukan 3 marka saja. Oke. Katakanlah sekejap saya ubah ini soalan. Katakan tiba-tiba saya ubah bukan 3 faktor pengeluaran, 3 proses pengeluaran. Oke. Macam yang ini tadi itu yang kita belajar itu ini. Katakan ditanya, nyatakan 3 proses pengeluaran. Ini saya undo dulu. Kalau masih berjaya, tidak boleh sudah biarlah. Oke. Kalau dia minta proses pengeluaran, proses perniagaan, atau nanti kita belajar proses pengeluaran atau bab 2. Asal proses atau langkah, maka mesti ikut susunan. Jadi jawaban pertama ini. Oke. Jawaban pertama dia adalah ini, kedua yang ini, dan ketiga yang ini mesti ikut susunan. Oke, untuk nyatakan saja. Kecuali soalan itu bilang nyatakan 3 proses perniagaan yang terakhir. Itu mulai dari belakang lah. Nina, 1, 2, 3. Mana sudah tadi itu? 1, 2, 3. Oke. Tapi oleh karena soalan saya tadi adalah umum, faktor pengeluaran saja, bukan proses, jadi boleh tersalah-salah dia punya kedudukan pun tidak apa, terganti-ganti dia punya tempat pun tidak apa. Oke, dan ini saya sudah bincang tadi, kalau dia proses ada dia punya teknik untuk menjauhkan. Oke, itu sudah habis, nyatakan 3 faktor. Oke, jadi 1 marka, 1 marka, 1 marka. Jangan lupa pembuka kata, dan inilah dia punya jawaban. Oke, kita pergi kepada huraikan. Huraikan 3 faktor pengeluaran, 6 marka. Pembuka kata sama saya bilang tadi itu. 3 faktor pengeluaran ialah, kan? Oke, 3 faktor pengeluaran ialah. Jadi, mana jawaban dia? Ini. Fakta dan huraian. Contoh tidak termasuk. Saya padam dulunya contoh dia ini. Contoh tidak termasuk. Apa? Ini saya buat dulu pergi sini. Contoh tidak termasuk kalau soalan huraikan saja. Kalau kita mau pakai juga ini karena nanti untuk yang tuna sebelah Nina. Oke, ini. Saya ulang. Kalau huraikan dia punya soalan, maka pembuka kata seperti biasa. Oke, tulis fakta yang pertama. Oke, ini bukan proses, jadi mana-mana aja kamu ambil. Yang Nina terus pun boleh, atau Nina terus pun boleh. Oke, bahan mentah. Ini ada punya huraian. Oke, jadi ini ialah fakta dia. Oke, ini adalah fakta dia. Tukar pergi purple dulu. Ini ialah fakta dia. Ini ialah huraian dia. Ini adalah contoh. Tapi ini tidak, soalan huraian tidak perlu contoh. Fakta 1 marka, huraian 1 marka. Oke. Jadi 6 marka, kamu akan ada 3 lagi. 1. Mungkin ini 2. 3, tapi semua sama. Kamu ambil juga yang Nina. Oke, letak sini, kedua, 3, ini. Oke, jadi kamu akan dapat 6 marka. 1 marka, 1 marka, 1 marka, 1 marka. Jadi 2, 4, 6 marka. Oke, saya mau kasih tahu. Kalau katakan tiba-tiba terbagi contoh, tidak salah. Tidak akan salah. Dia masih boleh diterima. Tapi membazir masa. Ingat kalau kamu bagi contoh sini, walaupun dia minta uraikan saja, tidak akan salah. Tapi membazir. Sebab markah tidak akan dibagi untuk contoh itu. Kecuali begini. Tapi tidak salah bagi, boleh juga bagi. Oke, kecuali macam ini. Katakanlah ada satu soalan itu, kamu tidak ingat langsung dia punya huraian. Kamu langsung tidak ingat dia punya huraian. Fakta kamu ingat. Oke, itu case dia itu boleh bagi contoh. Kamu pernah habis ingat punya huraian, kamu tidak ingat.
boleh terus bagi. Contohnya ialah boleh diterima. Oke, boleh diterima. Yang penting contoh itu betul lah berkaitan dengan itu fakta. Jadi boleh diterima terus contoh, tapi tidak digalakkan. Lagi bagus kalau huraian. Kenapa? Sebab perkara itu susah diaplikasikan di bagian B nanti. Jadi berhati-hati. Jadi fakta, huraian dan fakta dan huraian. Satu, jadi semua aja 6. Oke, saya teruskan. Kalaulah jelaskan 3 faktor dia bilang ini, maka pemuka kata seperti biasa dan jawaban dia ialah Nina. Berserta contoh guys. Nina terus berserta contoh. Ini tidak semuanya ikut sunan kan, tapi saya ambil aja dari sini. Sudah ada saya di depan sini sedia. Jadi ini saya mau pakai hijau, pen hijau. Oke. Nah, jadi ini fakta 1 markah, huraian 1 markah, dan contoh 1 markah. Jadi 3 kali 3 dapat 9 markah. Oke, ini pun 1. Begitu juga yang seterusnya lah yang ketiga. Oke. Sekarang ada persoalan macam ini. Kalau fakta kamu betul 1 markah, huraian salah, salahlah. Contoh pun salah, salahlah. Oke, tapi kalau katakan awal-awal fakta kamu sudah salah, maka huraian dan contoh pun otomatis salah walaupun betul. Maksudnya tidak diambil kira, Pak. Oke, ingat, asal fakta salah, maka huraian dan contoh dianggap salah. Ini pun macam itu juga. Fakta salah, maka huraian pun memang salah sudah. Oke, jadi kata kunci ialah fakta sangat penting untuk mau betul. Oke. Itu kalau salah. Kan katakan ada case yang dia kurang tepat. Kurang tepat ini maksudnya contoh. Ini bahan mentah, kamu tulis barang mentah. Contohlah barang mentah sini ya. Barang mentah. Jadi dia bukan salah. Dia kurang tepat, jadi dia tidak akan salah. Kalau case macam ini tidak dapat markah, tidak ada markah. Tapi huraian dengan contoh masih boleh dapat markah. Itu kalau case yang kurang tepat saja, bukan salah. Kalau salah dia memang terus out teruslah sini. Jadi sudah saya beritahu tadi macam mana kalau yang salah dan kurang tepat. Guys, last untuk hari ini sebelum kita tutup video, saya mau recap balik yang fakta, huraian, dan contoh. Saya buat macam ni lah. Fakta, huraian, contoh. Kalau nyatakan saja, fakta saja. Kalau huraikan, fakta dan huraian. Kalau jelaskan, fakta, huraian, dan contoh. Dan dalam case yang macam ini, kalau fakta betul 1 markah, huraian 1 markah, contoh 1 markah. Kalau fakta betul, tapi ini salah juga lah ini. Tapi kalau fakta awal-awal sudah salah, ini tidak akan dibaca lagi. Kalau ini kurang tepat maksudnya hampir lah, tidak betul lah, tapi tidak dapat markah. Fakta tidak dapat markah, ini masih boleh diambil kira. Huraian dan contoh masih boleh diambil kira. Guys, habis napas saya bercakap guys. Jadi terima kasih karena telah menonton video saya. Jangan lupa ulang kaji guys, ulang kaji nota yang saya bagi dan ulang kaji video-video ini. Biarpun beberapa kali biar kamu lebih paham. Sebab saya punya penerangannya pun bukan sangat kan. Jadi kadang-kadang susah paham juga. Jadi terima kasih sekali lagi. Nanti kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Selamat belajar. Peace guys.